Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Saat ini market lagi bergejolak, baik saham, kripto, mata uang, dan sebagainya. Ya ini nggak terlepas dari inflasi dan seterusnya. Namun di sini ada satu perdebatan yang hingga hari ini banyak sekali nggak mau menjawab atau memilih diam saja, yaitu perbandingan mana lebih baik, dollar cost average saja ataukah kita trading. Di episode hari ini kita akan mengupas tuntas kira-kira mana nih yang lebih oke, dollar cost averaging atau trading. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke dollar cost averaging dan juga trading. Di episode sebelumnya saya banyak membahas mengenai dollar cost averaging. Alasannya cukup sederhana sih. Alasannya dikarenakan lebih banyak audiens saya yang orang-orang non-trading ataupun non-investasi. Sehingga ini akan lebih mudah untuk mereka cerna, yaitu beli, simpen, gitu aja. Dan saya juga udah pernah jelaskan cukup mendetail kira-kira apa saja yang harus disediakan ataupun dipersiapkan ketika kita hendak melakukan dollar cost averaging. Namun belakangan ini ada beberapa orang yang mulai memperdebatkan, kayaknya trading lebih cuan deh, lebih profit deh. Di sini memang kalau kita lakukan perhitungan-perhitungannya, di sini kita akan melakukan perdebatannya lebih simple dan berdasarkan data. Namun sebelum masuk ke semuanya itu, kita samakan dulu yang namanya asumsi dan persepsi kita dulu. Jadi kita nggak debat kusir nantinya. Di sini ketika kita melakukan dollar cost averaging, kita hanya samakan yang namanya pembelian secara berkala, baik mingguan, bulanan, harian, ataupun dan sebagainya. Yang penting jumlahnya sama, di aset yang sama, dilakukan secara rutin. Itu garis bawahnya untuk dollar cost averaging. Lalu di sisi lain yaitu yang namanya trading. Trading dalam hal ini tentunya kita harus memiliki satu metode yang cukup jelas. Dalam hal ini saya melakukan eksperimen yang cukup sederhana, menggunakan metode yang sederhana dalam trading untuk melakukan eksperimen ini. Namun saya nggak akan jelaskan metodenya kira-kira seperti apa, ya intinya ini masih menggunakan metode trading. Dan di sini saya asumsikan bahwa Sobat Pintar sudah melaksanakan tugas-tugasnya, persiapannya, sebelum melakukan baik dollar cost averaging maupun trading, yaitu mempersiapkan dana darurat, mempersiapkan asuransi, baru gunakan dana dinginnya baik untuk trading maupun dollar cost averaging. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah memiliki pengetahuan yang jelas dan mendalam mengenai instrumen yang hendak ditransaksikan. Jadi mau metode apapun tentunya instrumennya harus dikenal dulu. Jadi bukan hanya asal-asalan ikut-ikutan teman kemudian membeli dan akhirnya kejebak. Ya kira-kira itu bukanlah hal yang baik menurut saya. Dan asumsi saya di sini adalah baik yang trading maupun dollar cost averaging, keduanya tetap memiliki pekerjaan dan keduanya tetap menabung dana yang sama setiap bulannya. Perbedaannya adalah yang trading hanya akan menambah posisinya nanti ketika ada potensi untuk menambah posisi. Jadi misalnya ketika ada sinyal untuk beli, baru dilakukan pembelian dengan dana lebihnya. Ketika ada sinyal jual, maka posisinya semuanya akan dijual pula. Di sisi lain, untuk yang dollar cost averaging, pokoknya beli setiap bulannya, kemudian disimpan aja. Sesimpel itu. Setelah saya lakukan percobaannya, eksperimennya, dalam hal ini saya bandingkan yang bulanan dengan yang mingguan, maka ada kecenderungan yang mingguan memiliki hasil sedikit lebih baik. Sedikit aja, nggak banyak-banyak banget. Jadi memang ada selisih. Namun saya juga melakukan tes yang lain, yaitu di mana dollar cost averagingnya saya lakukan perubahan sedikit. Misalnya akan dilakukan pembelian lebih banyak ketika harga turun setiap 10% maupun 20%. Hasilnya masih yang mingguan tetap memberikan hasil yang lebih baik. Namun perlu diingat ini dilakukan dengan data yang sangat terbatas karena saya lakukannya sendiri juga dengan alat yang sangat terbatas pula. Jadi bisa saya katakan yang saya bagikan hari ini harus dilakukan eksperimen lebih mendalam lagi kalau kita ingin berinvestasi di aset-aset yang berbeda dengan alokasi yang berbeda pula. Kemudian untuk yang trading sendiri, setelah saya lakukan eksperimennya, maka saya bisa lihat
bahwa hasil secara dolar maupun hasil secara jumlah asetnya ada kecenderungan lebih banyak hasilnya. Dengan jumlah transaksi tentunya lebih banyak daripada melakukan dollar cost averaging dalam waktu 5 tahun terakhir. Jadi bisa saya simpulkan, hasil dollar cost averaging ada kecenderungan lebih sedikit, namun perlu diingat dengan adanya dollar cost averaging, kita melakukannya jauh lebih santai. Di sisi lain, hasil dari trading hasilnya cenderung lebih banyak dengan trading yang lebih banyak pula. Namun perlu kita ingat ada hal lain yang harus kita pelajari. Jadi kalau saya ringkas, untuk dollar cost averaging, kelebihannya tentunya lebih mudah, nggak usah mikir yang aneh-aneh, dan tentunya lebih santai karena PR-nya lebih sedikit, nggak perlu terlalu sering analisis pula. Kemudian untuk yang trading, tentunya kelebihannya potensi keuntungannya lebih besar. Ingat potensi karena setiap orang yang sudah masuk ke dunia trading, ini agak berbeda hasilnya. Ada orang yang menggunakan cara yang sama, ini bisa aja hasilnya berbeda karena banyak sekali faktor yang bisa membuat itu berbeda pula. Kemudian dengan adanya trading, kelebihan lainnya adalah ada potensi kita bisa menghindari volatilitas yang besar, menghindari pergerakan harga yang besar. Misalnya kayak beberapa hari terakhir nih, harga Bitcoin anjlok cukup banyak. Nah, ini untuk orang-orang yang trading ini sudah terhindar tentunya kalau dilakukan dengan benar dan disiplin. Masalahnya, banyak sekali orang melakukan trading tidak dengan benar dan tidak disiplin dengan caranya. Jadi ini juga belum tentu valid bagi setiap orang. Dan untuk dollar cost averaging, tentunya bukan nggak punya kekurangannya. Dollar cost averaging banyak sekali kekurangannya sebenarnya. Tapi ada beberapa yang akan saya tonjolkan. Yang pertama tentunya volatilitas yang nggak bisa kita hindari. Dikarenakan anggapan saya tentunya Sobat Pintar juga nggak ada yang mantau market. Jadi cuman beli dan simpan kemudian dibiarin. Dan di sini tentunya volatilitas seperti yang baru-baru ini terjadi tidak dapat dihindari. Namun tentunya biasanya nih orang-orang yang dollar cost averaging justru menggunakan momentum seperti ini untuk membeli lebih banyak dengan harga yang lebih murah pula. Kemudian dengan kita dollar cost averaging tentunya kita nggak bisa nangkep harga yang paling murah dengan jual di harga yang paling mahal pula. Karena itu salah satu kelemahan dari dollar cost averaging. Kalau untuk trading sendiri tentunya ada banyak sekali kelemahannya. Kelemahan pertama tentunya kita harus mengerjakan PR-nya dulu. Belajar trading itu seperti apa, belajar manajemen risiko itu seperti apa, ngerti mindset yang benar itu kira-kira seperti apa. Jadi ada banyak sekali PR yang harus dilakukan. Dan yang kedua tentunya apakah kita mau mendedikasikan waktu untuk melakukan trading ini. Dedikasikan waktu dalam hal ini tentunya dari belajar sampai kita punya hasil. Dan ini waktunya tentunya beda-beda tiap orang. Ada orang yang sudah trading 5 tahun masih nggak ada hasil. Ada yang sudah 15 tahun hasilnya juga masih jeblok. Jadi ini masih sangat bergantung kepada setiap orangnya. Ya jangan ketipu aja sama yang di internet yang katakan 1 bulan langsung profit mahir dan sebagainya. Kalau memang semudah itu, ngapain dia buka kelas? Ngapain dia jadi afiliasi? Jadi untuk meringkas semuanya, kira-kira nih kalau misalnya Sobat Pintar nyarinya kenyamanan, ketenangan, kemudahan, PR-nya lebih sedikit, mungkin dollar cost averaging adalah pilihan yang lebih tepat. Atau mungkin kalau Sobat Pintar ingin jalur yang lebih rumit, saya ingin cari tantangan. Nah, Sobat Pintar bisa lewat jalur trading. Namun tentunya ada banyak sekali hal yang harus kita pelajari. Ada banyak sekali pengorbanan yang harus kita korbankan ketika kita ingin melakukan trading. Tanyakan ke diri sendiri, apakah kita ingin melakukan pengorbanan tersebut? Dan saya memiliki satu tip nih, buat Sobat Pintar yang selama ini sudah dollar cost averaging, kemudian sekarang mau nyoba trading nih. Gimana caranya? Cara pertama tentunya Sobat Pintar bisa lakukan yang namanya demo account, ataupun pakai uang palsu, uang kertas dulu. Ini kalau misalnya cocok, jalankan. Kalau memang nggak cocok, memang harus pakai uang real, uang asli, maka saya sarankan Sobat Pintar, sisihkan 5 hingga 10% dari portofolionya untuk ditradingkan. Jangan langsung semuanya supaya nggak terkejut. Tujuannya adalah dengan kita hanya sisihkan 5 hingga 10% tadi, kalau nih amit-amit ternyata trading bukan untuk kita, ternyata kita rugi nih, ya paling nggak habis semua portofolionya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting menurut saya adalah tanya kepada diri sendiri, apakah kita ingin fokus kepada trading? Karena trading
Mau nggak mau ini adalah jenis investasi yang aktif. Sehingga ada kemungkinan nih, bisa aja kerjaan kita terganggu, bisa aja fokus kita terganggu. Apakah kita mau memecahkan fokus kita sebagian untuk melakukan yang namanya trading? Kalau mau, silakan. Jadi akhir kata, yang manapun dijalankan, dua-duanya bisa memberikan keuntungan, bisa juga membawa kerugian. Dua-duanya bisa memberikan kita hasil, namun kita harus ingat ada risiko, ada PR yang harus dikerjakan, ada pengorbanan yang harus diambil. Yang mana yang paling baik? Semuanya tergantung kepada Sobat Pintar. Kira-kira mana yang lebih cocok kepada Sobat Pintar? Istilahnya nih, kalau misalnya saya kasih teh nih, belum tentu Sobat Pintar A suka teh dengan rasa tertentu ini. Mungkin aja Sobat Pintar suka teh dengan merek tertentu pula. Jadi ini balik ke masing-masing, mana yang paling cocok untuk diri kita sendiri. Nggak ada yang salah, nggak ada yang paling benar pula. Jadi itu saja episode hari ini mengenai dollar cost averaging versus trading. Kalau Sobat Pintar punya pertanyaan, masukkan langsung ke kolom komentar seperti biasa. Jadi itu saja episode hari ini. See you in the next episode and bye-bye.